Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Semut Channel. Setelah kelompok pertama yang dipimpin oleh si Panjonga, lalu kelompok kedua yang dipimpin oleh si Malui, maka kelompok ketiga yang datang ke Tanah Buton ialah Dungku Cangia. Masih pada abad ke-13, Kubilai Khan mengutus 3 orang pejabat tinggi kerajaan Sung, yaitu Shihbi, Ikemese, dan Kauxing untuk menyerang Raja Kartanagara di Kerajaan Singasari. Mereka diberangkatkan dari Fukien membawa 20.000 pasukan dan 1.000 kapal. Kubilai Khan membekali pasukan ini untuk pelayaran selama 1 tahun, serta biaya sebesar 40.000 batangan perak. Shihbi dan Ikemese mengumpulkan pasukan dari 3 provinsi, yaitu Provinsi Fukien, Provinsi Kiangsi, dan Provinsi Hukuang. Sedangkan Kauxing bertanggung jawab untuk menyiapkan perbekalan dan kapal. Salah satu perbekalan itu adalah meriam, yang pada zaman itu masih tergolong langka di dunia. Setibanya di Tuban, pasukan Mongol mendengar bahwa Raja Kartanagara telah tewas dibunuh oleh Jayakatwang yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Raja Singasari. Raden Wijaya, menantu Kartanagara, melarikan diri dan kemudian meminta bantuan kepada Arya Wiraraja, seorang adipati berpengaruh di Madura. Arya Wiraraja yang ingin menghancurkan kerajaan Kediri atau kerajaan Daha menyarankan kepada Raden Wijaya untuk meminta bantuan kepada pasukan Mongol. Dengan iming-iming akan memberikan putri-putri eks Raja Singasari, yaitu putri Raja Kartanagara, kepada pasukan Mongol. Singkat cerita, gabungan pasukan Raden Wijaya, pasukan Mongol dan pasukan Madura berhasil membuat kocar-kacir tentara Jayakatwang. Puluhan ribu tentara Jayakatwang tak kuasa melawan gabungan pasukan itu. Kauxing berhasil menangkap putra Jayakatwang dan kemudian menagih janji Arya Wiraraja dan Raden Wijaya perihal 4 putri Raja Kartanagara. Arya Wiraraja kemudian meminta Kauxing untuk menjemput para putri tersebut dengan syarat tidak boleh membawa senjata. Pesta kemenangan usai perang dari menghancurkan kerajaan Kediri digelar secara besar-besaran oleh pasukan Mongol dan pasukan Raden Wijaya dan pasukan Arya Wiraraja. Namun, situasi berubah setelah berhasil mengalahkan Daha atau Kediri atau Singasari. Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Mongol. Salah satu pemimpin pasukan Mongol, yaitu Kauxing, melarikan diri bersama pasukannya dan kapal yang berisi perbekalan dan enggan untuk kembali ke Mongol. Sementara itu, Shihbi dan Ikemese, pemimpin pasukan Mongol lain yang ada di Kediri, diserang secara mendadak oleh gabungan pasukan Madura dan pasukan Raden Wijaya. Dengan dipukul mundurnya pasukan Mongol, maka Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Sejarah tak punya cerita bagaimana selanjutnya nasib ketiga Laksamana yang memimpin tentara Mongol tersebut. Nah, orang Buton punya cerita bagaimana kelanjutan kisah tersebut. Kauxing lalu singgah ke Tanah Buton dan kemudian mengaku sebagai Dungku Cangia. Merekalah yang dikatakan sebagai kelompok ketiga yang datang ke Buton. Laksamana Kauxing enggan kembali ke Mongol. Ia merasa tidak akan disambut baik oleh Kubilai Khan. Perahunya terdampar di sebelah selatan Pulau Buton. Kisah terdamparnya perahu tersebut menjadi cerita yang tersebar di seantero kampung. Kauxing lalu diangkat sebagai raja dan mengganti namanya menjadi Dungku Cangia. Perahu yang pernah digunakannya tersebut hingga kini masih disimpan oleh warga. Perahu yang dinamakan Lakambai Bunga dipajang di Desa Waswemba. Salah satu hal menarik yang terkait dengan Dungku Cangia adalah kemunculan simbol naga yang begitu populer di Pulau Buton.